Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8 that consists of me, Dara Kenanti Aji, and my partner, Nita Indah Puspita Dewi from Group 8. We are going to explain about semiotic dimension. So, from the first material is about definition about semiotic. So the definition of semiotic. Semiotic is the study of how we use signs to communicate and attribute meanings to things. These signs can take many forms, such as words, images, symbols, or even actions. Semiotics helps us to understand how these signs are used in everyday life. For example, when we see a red traffic light, it's a sign to stop. So in this case, semiotics helps us understand that the color red on the traffic light conveys a specific message to the driver. Jadi, semiotika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita menggunakan tanda untuk berkomunikasi dan memberikan arti pada suatu hal. Nah, tanda-tanda tersebut bisa berupa apapun seperti kata-kata, gambar, simbol, atau bahkan gerakan. Nah, semiotika ini dapat membantu kita dalam memahami bagaimana tanda ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, ketika melihat lampu merah di jalan, itu merupakan tanda kita untuk berhenti. Jadi dalam hal ini, semiotika membantu kita untuk memahami bahwa warna merah pada lampu lalu lintas memberikan pesan tertentu kepada si pengemudinya. Lalu, yang kedua ada the elements of semiotics. So, there are two elements, semiotics of semiotics. The first one is signs and also denotation and connotation. The first one is signs. Signs have two parts. The first one is signifier, or the thing you see or hear, like a word or an image. And then signifier is the idea or meaning that it represents the signifier. For example, when you see the word tree, the word is the signifier, and the idea of a big leafy plant is the signified. And then the second is denotation and connotation. Denotation refers to the literal or descriptive meaning of a sign. Then connotation refers to the meanings associated with interpretation, feelings, or cultural associations. Jadi, elemen dari semiotik terbagi menjadi tanda dan denotasi juga konotasi. Yang pertama itu ada tanda atau sign. Nah, tanda ini merujuk pada elemen dalam semiotika yang terdiri dari signifier atau penanda dan signified atau yang dilambangkan. Signifier ini apa? Signifier ini adalah bentuk konkret dari tanda seperti kata, gambar, atau benda. Sementara signified adalah konsep atau makna yang dihubungkan dengan signifier. Tadi contohnya adalah kata pohon. Pohon itu sebagai signifier. Dan signified-nya adalah suatu tanaman yang memiliki yang besar dan memiliki daun. Itu itu signified-nya. Lalu yang kedua ada denotation dan connotation. Denotasi ini dalam semiotika hmm, adalah merujuk pada makna literal atau deskriptif dari suatu tanda. Sementara konotasi adalah makna yang lebih terkait dengan interpretasi, perasaan, atau asosiasi yang mungkin terkait dengan tanda tersebut. Nah, sebagai contoh, bunga mawar merah. Secara denotatif, bunga mawar merah ini merujuk pada jenis bunga yang berwarna merah. Namun secara konotatif, bunga mawar merah ini dapat memiliki makna tentang cinta atau keindahan. Baik, lalu pembahasan selanjutnya ada textual and texture in translation. Texture and textuality in translation refer to how the structure and characteristics of the original text
are unfolded, understood, and reproduced in the translated text. It includes various aspects such as language style, sentence structure, word usage, and other elements that shape the impression and meaning of the text. Jadi, tekstur dan tekstualitas dalam terjemahan merujuk pada bagaimana struktur dan karakteristik teks asli diuraikan, dipahami, dan direproduksi dalam teks terjemahan. Nah, hal ini mencakup berbagai aspek seperti gaya bahasa, struktur kalimat, penggunaan kata, serta elemen-elemen lain yang membentuk kesan dan makna teks. Ah, Mari bahas satu persatu, dimulai dari dari tekstual terlebih dahulu. Textuality refers to the quality or nature that makes a text a text. It involves aspects such as coherence, cohesion, consistency, and relationships between parts of the text. Textuality determines how well a text can be understood and interpreted by the readers. In translations, textuality must be maintained to ensure that the meaning of the original text remains preserved and communicative in the target language. Jadi, tekstualitas ini merujuk pada sifat-sifat khusus yang dimiliki suatu tulisan agar bisa dianggap sebagai teks. Nah, hal ini melibatkan aspek-aspek seperti koherensi, kohesi, konsistensi, dan hubungan antar bagian-bagian dalam teks. Jadi, tekstualitas menentukan seberapa baik sebuah teks dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh si pembaca. Nah, dalam penerjemahan, tekstualitas harus dijaga nih, agar makna teks asli tetap terjaga dan komunikatif dalam bahasa target. Lalu selanjutnya ada texture. Texture in translation refers to the characteristics and linguistic structure of the original text. It includes various elements such as language style, sentence structure, word usage, rhythm, rhyme, metaphors, and so on. And texture reflects how the text is organized and creates a unique impression. In the translation process, unique impression. So, jadi tekstur tekstur dalam konteks penerjemahan ini dapat dilihat sebagai rasa atau perasaan yang muncul ketika membaca atau mendengar suatu teks. Nah, dalam hal ini, tekstur bisa mencakup penggunaan kata-kata, susunan kalimat, gaya penulisan, dan nuansa yang tercipta. Sebagai contoh, suatu teks dapat memiliki tekstur yang lugas, formal, atau emosional, tergantung pada bagaimana kata-kata dipilih dan disusun. Nah, dalam proses penerjemahan ini penting untuk memahami tekstur dari teks asli, supaya pesan dan perasaan yang ingin disampaikan bisa tetap terjaga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa tujuan atau bahasa target. Jadi, kesimpulan dari tekstur dan tekstuality, memahami dan mempertimbangkan baik tekstur dan maupun tekstualitas itu akan membantu penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat secara linguistik, namun juga mampu menyampaikan makna dan nuansa dengan baik sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. Nah, maka dari itu kedua elemen ini memiliki peranan yang penting dalam memastikan terjemahan sebuah teks dapat berhasil dalam menyampaikan pesan yang terkandung dalam teks asli dengan baik dalam bahasa targetnya. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anita. Ya, selanjutnya itu ada textual scale and unit translation. The first is textual scale. The textual scale refers to the hierarchical structure of language within a text, ranging from smaller linguistic units like individual words to larger units like paragraphs or entire documents. This contains of words, clause, sentence, and text. Jadi, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana ukuran dan
kesulitan teks mulai dari kata, klausa kalimat, hingga keseluruhan teks tersebut mempengaruhi cara kita menerjemahkannya. Saat kita menerjemahkan, kita harus memperhatikan setiap bagian teks dari yang paling kecil, kata-kata yaitu kata-kata, sampai yang paling besar, yaitu teks secara keseluruhan. Misalnya, saat menerjemahkan, kita perlu memahami arti setiap kata, bagaimana klausa disusun dalam kalimat, bagaimana kalimat saling berhubungan, dan bagaimana keseluruhan teks menyampaikan pesan dan makna. Semakin rumitnya teks, semakin sulit juga proses menerjemahkannya. Textual scale. Skala teks mengacu pada struktur hierarki bahasa dalam sebuah teks. Mulai dari kata-kata yang kecil dan dasar seperti kucing, duduk, dan seterusnya, sampai ke unit yang lebih besar seperti kalimat dan paragraf. Untuk kata-kata, ini adalah bagian terkecil dalam sebuah bahasa. Setiap kata punya arti sendiri-sendiri, seperti kucing, duduk, tikar, dan lain-lain. Lalu ada klausa. Clauses are group of words that contain a subject and a predicate or verb. They can function as sentence. Jadi klausa itu adalah kelompok kata-kata yang mengandung subjek dan predikat atau kata kerja. Mereka dapat berfungsi sebagai kalimat lengkap atau sebagai bagian dari kalimat. Klausa dapat bersifat independen, yaitu mampu berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, atau dependen, yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya itu ada kalimat. Sentence are complete grammatical units that express a thought or idea. They consist of one or more clauses and typically contain a subject and a predicate. Nah, jadi kalimat itu adalah unit tata bahasa yang lengkap yang menyatakan suatu pemikiran atau ide. Mereka terdiri dari satu atau lebih klausa dan biasanya mengandung subjek dan predikat. Sebuah kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda baca atau tanda seru. Selanjutnya itu ada teks, yaitu text refers to a larger unit of written language, which could include multiple sentences, paragraphs, or even entire documents. Nah, jadi teks itu merujuk pada unit bahasa tertulis yang lebih besar yang dapat mencakup beberapa kalimat, paragraf, atau bahkan seluruh dokumen seperti cerita, artikel, atau buku. Nah, memahami tangga bahasa atau hierarki bahasa ini penting supaya kita bisa memahami tulisan dengan lebih baik dengan mengerti bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat dan kalimat menjadi teks. Kita bisa lebih mudah membaca, menulis, dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu ada unit translation. Unit terjemahan mengacu pada bagaimana penerjemah menentukan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Penerjemah harus mempertimbangkan konteks dan makna keseluruhan saat memilih unit terjemahan yang tepat. Jadi, dalam proses terjemahan, penerjemah harus mempertimbangkan bagaimana setiap tingkat bahasa dalam teks sumber, yaitu kata, klausa, kalimat, dan teks, akan direproduksi dalam bahasa target. Hal ini penting agar makna asli dari teks tetap terjaga dalam terjemahan. Misalnya, apakah penerjemah memilih untuk menerjemahkan kata demi kata, ataukah mereka memilih untuk menyesuaikan kalimat dan struktur bahasa untuk memastikan teks terjemahan lebih alami dan mudah dipahami dalam bahasa target. Ya, kesimpulan textual scale dan unit translation, yaitu secara singkat,
Skala tekstual memberikan informasi kepada penerjemah tentang bagaimana memecah dan menerjemahkan elemen-elemen dalam sebuah teks yang mempengaruhi ketepatan, kejelasan, dan kohesi dari versi terjemahan. Dengan memahami hubungan antara skala tekstual dan unit terjemahan, penerjemah dapat menghasilkan terjemahan yang akurat dan efektif yang menyampaikan makna yang dimaksud di berbagai bahasa. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh Dara Kinanti Aji. Oke, baik. So the summary. In the summary, the concepts of semiotics, texture, textualness, textual scale, and translations units are interconnected in the context of translation. The translators use semiotics to understand the meaning of the source text and transfer it into the target language. So they also consider texture and textualness to maintain the flow, coherence, and continuity of meaning from the original text in their translation. Jadi kesimpulannya, konsep-konsep semiotik, tekstur, tekstualitas, skala teks, dan unit penerjemahan ini saling terkait dalam konteks penerjemahan. Nah, si penerjemah ini bisa menggunakan pengetahuan tentang semiotik untuk menguraikan makna dari teks sumber dan mentransfernya ke dalam bahasa target. Jadi mereka juga memperhatikan tekstur dan tekstualitas untuk mempertahankan alur, kohesi, dan kesinambungan makna dari teks asli dengan terjemahan mereka. Jadi dalam melakukan penerjemahan, penerjemah itu harus mempertimbangkan skala teks mulai dari tingkat kata hingga teks secara keseluruhan dan memilih unit penerjemahan yang sesuai dengan konteks dan makna keseluruhan. Hal ini dapat membantu para penerjemah untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam teks sumber tetap terjaga dalam terjemahan, sembari memastikan bahwa terjemahan tersebut alami dan mudah dipahami dalam bahasa target. Eh, jadi dengan memahami hubungan antara konsep-konsep ini, penerjemah dapat menghasilkan terjemahan yang akurat, koheren, dan bermakna sehingga pesan yang terkandung dalam teks asli dapat disampaikan dengan efektif dalam konteks budaya dan juga konteks bahasa target. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, gimana? Yeah. Tadi aku Udah. nggak baca, soalnya ada Gak apa-apa. inian nih, ada pertanyaannya gitu loh, tinggal sisa 10 menit. Ya udah Makanya gak aku apa-apa. buru-buru. Aku malah nggak lihat tahu mana tadi ada pengertian yang anu coba cuma setengah. Udah setengah ya. Udah nggak apa-apa. Kayak setengah juga Ah, aku udah. bodo amat lah. Oke udah, Iya. coba ya. Ini gimana nih, matiin? Ah, akhirnya aja. Coba ya. Terus langsung akhiri nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi kayak gitu kan?